Pasukan Zionis dibabat habis, pembunuhan Kilani justru perkuat sarang singa di Palestina. Pengamat Israel menjelaskan di surat kabar bahwa penghabisan aktivis Lions Dance atau sarang singa Tamer Al-Kilani oleh Israel di Nablus tidak mengubah aturan main. Hal itu justru makin mencekam. Pembunuhan itu justru akan memperkuat organisasi Lions Dance, meski Israel menahan diri untuk secara resmi mengumumkan apa yang telah dilakukannya pada Al-Kilani. Yossi Yehosua, pengamat militer di surat kabar Yediot Ahronot, percaya keputusan Israel menutupi pembunuhan itu tidak menunjukkan tingkat pencegahan yang tinggi, melainkan sebaliknya makin mengganas. Pemadaman ini sangat memperkuat organisasi kecil ini, di mana Israel Raya tidak mengaku bertanggung jawab dan menggunakan teknik untuk menghabisi penyabot besar, ujar Yehosua. Dia menunjukkan target utama Badan Keamanan Israel dalam Lions Den sekarang adalah individu yang menghabisi tentara di Givati Company, Ido Baruch. Dia belum ditangkap sejauh ini dan akunnya belum ditutup. Melakukan pembunuhan menunjukkan kemampuan infiltrasi intelijen yang membuat organisasi Lions Den kehilangan rasa aman dalam upaya memancing rasa penganiayaan dan menciptakan kesulitan bagi organisasi untuk melakukan operasi, ujar dia. Dia juga menambahkan metode likuidasi adalah eskalasi dalam dunia pembunuhan dan ada manfaat dari itu. Dalam mengurangi bahaya bagi kehidupan tentara, organisasi mengancam untuk membalas dendam dan tentara Israel dikerahkan di Nablus. Tetapi ketakutannya adalah bahwa anggota Lions Den akan membangun sel serupa di kota-kota di tepi barat melalui jejaring sosial. Sementara itu, terlepas dari pembunuhan itu, upaya Israel membasmi organisasi itu hampir tidak selesai, malah berbutut panjang. Pada gilirannya, koresponden militer untuk surat kabar Haaretz, Yaniv Kofovic, menyatakan pembunuhan Al-Kilani adalah operasi yang tidak biasa karena pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari tingkat politik Israel terlebih dahulu. Menurut Kofovic, ada perselisihan di aparat keamanan Israel tentang bagaimana menangani organisasi itu. Dilaporkan bahwa sumber keamanan Israel baru-baru ini menyatakan ketakutan melakukan pembunuhan terhadap aktivis organisasi itu karena menurut mereka itu akan meningkatkan kekuatan organisasi di tepi barat dan memperkuat warisan para aktivis setelah mereka terbunuh. Ini terjadi setelah partai-partai di sayap kanan oposisi Israel menuntut pelaksanaan pembunuhan terhadap pejuang perlawanan Palestina melalui penggunaan drone seperti yang dilakukan di jalur Gaza. Dalam konteks terkait, aparat keamanan Israel telah mempertimbangkan kelanjutan pengepungan yang dilakukan oleh aparat di Nablus sejak 12 Oktober. Kofovic menunjukkan aparat keamanan khawatir penutupan pintu keluar yang berkelanjutan akan menyebabkan frustasi di antara penduduk kota dan menyebabkan konfrontasi dengan tentara untuk menyingkirkannya. Dia juga menambahkan dinas keamanan khawatir bahwa konfrontasi semacam itu dapat menyebar ke semua bagian tepi barat dan oleh karena itu mereka bekerja membantu dinas keamanan Palestina mendapatkan kembali kendali atas kota itu. Dia juga mengatakan aparat keamanan menyebutkan mungkin saja aparat Palestina hanya bisa mendapatkan kembali kendali atas kota setelah menargetkan sejumlah Judul berita utama di surat kabar Israel Yerusalem Post menceritakan sebagian dari kisah sarang singa kelompok Palestina lainnya yang bikin sakit kepala tanpa akhir untuk Israel dan otoritas Palestina. Memang benar bahwa baik pemerintah Israel khawatir tentang prospek pemberontakan bersenjata yang meluas di tepi barat. Brigade baru The Lions Den atau sarang singa yang berbasis di Nablus adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda berusia 20 tahunan yang punya semangat heroik membara. Perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Israel. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan. Sementara menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002. Ujar Ramzi Baru dalam analisis di media Middle East Monitor. Meskipun komandan militer Israel terus melemahkan kekuatan kelompok yang baru terbentuk itu, mereka tampaknya tidak memiliki gagasan yang jelas mengenai akar pengaruh dan dampaknya di masa depan. Dalam wawancara baru ini dengan surat kabar Israel Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel mengklaim sarang singa adalah kelompok 30 anggota yang pada akhirnya akan dicapai. Kami akan meletakkan tangan kami
pada pejuang itu, ungkapnya. Sarang singa bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencangkup Brigade Nablus, Brigade Janin, dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat bagian utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina termasuk anak-anak orang tua. Dan pada 14 Oktober sebelumnya, seorang dokter Palestina menjadi korban sehingga dibalas oleh kelompok sarang singa ini. Media Ibrani Israel, Harian Arab Palestina Al-Quds melaporkan militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa pekan mendatang untuk menargetkan sarang singa. Ribuan tentara Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Tapi bukan hanya Israel, PA juga sangat khawatir. Seorang pejabat senior Palestina mengatakan kepada media lain bahwa jalanan Palestina tidak mempercayai kami lagi karena mereka melihat kami sebagai perpanjangan dari Israel, namun itu tidak benar. Munculnya sarang singa dan kelompok bersenjata Palestina lainnya hanyalah beberapa manifestasi dari perburuan dramatis yang sedang berlangsung di tepi barat untuk melawan keberadaan Zionis. Memang tepi barat sedang berubah, satu generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang intifada kedua, yaitu 2000 hingga 2005. Tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid Israel, perlawanan di Janin, Nablus, dan juga Hebron. Dilihat dari wawancara politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi muda itu sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi ideologi dan juga wilayahnya. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk sarang singa diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform.